lagi dengan Kak Vita dan hari ini kita akan ibadah kebaktian sekolah minggu GKI Batu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk siapkan hati kita, siapkan diri kita, duduk yang manis di depan layar handphone kalian atau gadget kalian yang ada di rumah dan kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sudah? Oke. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita untuk hari ini, Kak Vita mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah lagu, baca kitab suci. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengantarkan kami Tuhan, Engkau mengumpulkan kami Tuhan walaupun masih online untuk ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau melancarkan ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir nanti. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Vita mengajak kalian menyanyikan satu pujian lagi, Yesus sayang padaku. Tentu adik-adik semua pernah berdoa kan? Pernah? Sering? Oke, kalau sering berarti kalau doanya bangun tidur kita doa. Terus mau sekolah kita doa. Mau makan kita doa. Mau tidur kita doa.
Bener nggak ya? Oke, pasti benar semua ya. Kita berdoa, banyak berdoa kepada Tuhan. Tapi berdoa yang seperti apa sih adik-adik? Berdoanya, aku Tuhan mauku itu dapat HP baru supaya aku bisa main game. Gitu? Atau Tuhan Yesus, pokoknya aku mau Tuhan, mama papaku itu ngajak aku liburan semester ini. Soalnya aku sudah lama di rumah, jadi aku pengen liburan ke luar kota. Gitu. Enggak kan? Nah, doa yang seperti apa ya yang kita lakukan kepada Tuhan? Yang baik itu seperti apa sih? Yang kira-kira Tuhan akhirnya, oh jadi anak ini tuh berhak nih, anak ini tuh mau Tuhan kasih berkat. Nah, doanya seperti apa ya? Teman-teman mau lihat kan? Mau tahu kan cerita apa yang hari ini disampaikan oleh Kak Lisa dalam firman Tuhan yang akan disampaikan olehnya. Oke, nah nanti kita juga akan belajar bagaimana ya cara berdoanya itu yang baik seperti apa gitu. Tapi sebelum kita memulai firman Tuhan kita hari ini, Kak Vita ajak teman-teman, adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau menaikkan satu bab pujian lagi. Satu hal telah kuminta. memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kak Lisa hari ini mau cerita sesuatu. Mau denger nggak teman-teman? Mau? Mau? Kalau mau, yuk sekarang teman-teman duduk yang manis. Kita akan sama-sama berdoa sebelum mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, bisa memahami isi firman Tuhan, dan bisa melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, pada suatu hari ada seorang laki-laki
yang bernama Nehemia. Nehemia, Nehemia. Teman-teman, Nehemia ini berasal dari Yerusalem. Nehemia bekerja sebagai juru minum istana yang ada di kerajaan Persia. Juru minum ini, teman-teman, tugasnya adalah mencicipi dan juga mengantarkan makanan dan minuman kepada raja. Jadi, tugas ini atau pekerjaan ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat penting bagi Nehemia karena dia berkesempatan untuk melayani sang raja. Suatu ketika, teman-teman, ada beberapa teman dari Nehemia yang datang mengunjungi Nehemia ke istana. Teman-temannya ini berasal dari kampung halamannya tadi, yaitu Yerusalem. Saat tiba di istana, teman-teman Nehemia menceritakan bagaimana keadaan dan kondisi Yerusalem sekarang. Ternyata, teman-teman, tembok Yerusalem itu sudah roboh, sudah hancur. Pintu-pintu gerbang yang ada di Yerusalem juga semuanya hangus terbakar. Waduh, gawat nih. Loh, kenapa kok gawat, Kak Lisa? Iya, karena teman-teman, pada zaman dahulu tembok itu adalah suatu benteng yang fungsinya untuk melindungi para penduduk yang ada di suatu kota atau suatu daerah. Kalau misalnya temboknya roboh, kemudian pintu-pintu gerbangnya itu terbakar, maka penduduk yang ada di daerah tersebut bisa-bisa terancam. Hidup mereka bisa tidak tenang karena tidak ada benteng atau tembok yang melindungi rumah tempat tinggal mereka. Wah, mendengar cerita dari teman-teman Nehemia menjadi sedih. Ia menangis, ia merasa galau atas apa yang terjadi di kampung halamannya saat itu. Nehemia ingin sekali kembali pulang ke kampung halamannya Yerusalem untuk bisa membangun kembali tembok-tembok yang ada di Yerusalem dan juga pintu-pintu gerbang yang ada di sana. Tapi teman-teman, ada satu hal yang dilakukan oleh Nehemia setelah dia mendengar kabar yang menyedihkan itu. Nehemia berdoa kepada Tuhan. Nehemia memohon belas kasihan kepada Tuhan untuk supaya Nehemia bisa kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok dan juga pintu-pintu gerbang yang ada di sana. Kira-kira apa ya isi doa Nehemia kepada Tuhan? Kak Lisa akan membacakan isi doa Nehemia dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai 7. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Teman-teman, dari isi doa yang barusan Kak Lisa bacakan ini kita jadi tahu pasti Nehemia ingin sekali
agar Tuhan mengizinkan Nehemia dan memberikan kesempatan kepada Nehemia untuk bisa pulang ke kampung halamannya dan melakukan apa? Membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi dari isi doa yang dipanjatkan Nehemia kepada Tuhan tadi, kita melihat bahwa pertama-tama yang Nehemia katakan di dalam doanya adalah memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan dan dosa yang sudah ia lakukan. Nehemia mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Teman-teman, dari sini kita belajar, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa ketika kita berdoa, kita harus mau jujur, kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Mungkin nih di antara teman-teman ada yang melakukan kesalahan, misalnya tidak sungguh-sungguh ketika belajar, tidak sungguh-sungguh ketika sekolah online, atau ada yang pernah tidak taat sama orang tua, atau pernah berantem sama kakak atau adik di rumah, atau ada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ayo mulai sekarang kita minta ampun sama Tuhan ya. Kita mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Setelah itu kita sampaikan apa sih yang kita harapkan kepada Tuhan. Teman-teman, sekali lagi Kak Lisa mau bilang bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa doa itu bukan hanya sekadar minta aja kepada Tuhan, apalagi memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi doa itu harus kita sampaikan dengan rendah hati dan juga dengan tulus. Itulah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus Kak Lisa, nasibnya Nehemia dan kampung halamannya gimana dong setelah Nehemia menyampaikan doa kepada Tuhan? Setelah Nehemia berdoa seperti yang sudah Kak Lisa bilang tadi, Nehemia kembali melakukan aktivitas dan pekerjaannya sebagai juru minum di istana kerajaan Persia. Ketika dia membawa makanan dan minuman kepada raja, raja melihat, loh, kok wajahnya Nehemia ini seperti sedang sedih ya? Kira-kira ada apa ya? Akhirnya raja memutuskan untuk bertanya kepada Nehemia, kenapa kok wajahnya Nehemia itu terlihat sedih? Lalu dengan memberanikan diri, Nehemia pun menceritakan keinginannya untuk kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok dan juga pintu-pintu gerbang yang ada di sana. Adik-adik tahu nggak kira-kira apa respon dari sang raja ketika mendengar Nehemia mau pulang ke Yerusalem? Kak Lisa bacakan ya. Sekarang Kak Lisa mau baca dari Nehemia 2 ayat yang ke-8. Nehemia 2 ayat 8 begini bunyinya. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Wah, baik banget ya teman-teman. Tuhan mengabulkan doa Nehemia loh. Terbukti Tuhan memakai Raja Persia untuk memberikan izin kepada Nehemia supaya dia bisa pulang kembali ke Yerusalem dan melakukan apa yang sudah dia rindukan. Gak cuma itu teman-teman, Nehemia juga diberi sangu nih. Nehemia diperbolehkan oleh sang raja membawa balok-balok kayu untuk dibangun di Yerusalem nanti. Bahkan raja juga mengutus panglima-panglima perang untuk mengawal Nehemia supaya selama dalam perjalanan Nehemia tetap aman dan bisa sampai di Yerusalem dengan selamat. Ya, adik-adik,
hari ini kita sudah belajar bahwa doa yang disampaikan oleh Nehemia adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu dia cerita firman Tuhan hari ini. Kak Lisa mau kembali mengingatkan, ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama, mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Kedua, memohon belas kasihan Tuhan. Baru yang ketiga, kita berdoa dengan rendah hati dan tulus. Jangan lupa dipraktekkan ya teman-teman. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sekarang Kak Lisa punya PR nih buat teman-teman semua. Ada aktivitas yang adik-adik dan teman-teman semuanya harus lakukan di rumah. Aktivitasnya gampang banget kok. Kak Lisa yakin teman-teman semua bisa mengikutinya. Bahan-bahan yang teman-teman perlukan adalah kertas, kemudian teman-teman butuh gunting, ada juga alat tulis dan staples. Terus gimana Kak cara membuat aktivitas hari ini? Teman-teman bisa simak gambar berikut ini dan mengikuti semua tahapan dan cara-caranya. Sudah dibaca teman-teman? Sudah disimak? Nah, Kak Lisa berharap teman-teman semuanya bisa mengikuti dan membuat aktivitas hari ini ya, yang mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan dengan sikap apa tadi? Rendah hati dan tulus. Jangan lupa juga akui kesalahan dan dosa adik-adik kepada Tuhan. Ya, sekarang Kak Lisa mau menutup firman Tuhan kita pada hari ini dengan doa. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Kak Lisa akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama hari ini. Tuhan, kami mau menjadi seperti Nehemia yang berdoa dengan hati yang rendah, dengan tulus kepadamu. Kami mengakui Tuhan bahwa kami masih sering nakal, kami masih sering melakukan kesalahan-kesalahan terhadap kakak dan adik kami, kepada teman-teman kami, ataupun juga kepada orang tua kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Lisa hari ini? Bagaimana ceritanya Nehemia yang sebagai juru minuman raja ya adik-adik ya. Nah, Nehemia berdoa dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, berserah kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Itu juga harus dicontoh sama adik-adik yang ada di rumah semuanya. Jadi adik-adik sekarang sudah tahu bagaimana ya cara untuk berdoa yang baik. Nah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan menaikkan lagu persembahan kita, Beri Syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat memberikan persembahan kami yang tulus kami berikan Tuhan kepada tempat ini Tuhan, supaya dikelola dengan baik dan dapat melayani-Mu Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan kepada orang tua kami yang bekerja Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan berkat kepada papa mama kami supaya dapat memelihara kami dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang melayani kami di sekolah minggu GKI Batu Tuhan. Kiranya Engkau dapat memberikan kakak-kakak kami kesabaran untuk melayani kami Tuhan, walaupun kami sedang online, tetap dengan kerendahan hati kakak-kakak kami tetap melayani kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang akan melaksanakan PAT Tuhan di hari Senin nanti Tuhan. Kiranya Engkau dapat melancarkan PAT kami Tuhan, dan boleh kiranya Engkau memberikan kami nilai yang terbaik dari usaha yang telah kami lakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, untuk negara kami, untuk saudara-saudara kami yang sudah tertimpa bencana Tuhan. Apapun itu, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kelapangan hati Tuhan, memberikan mereka bantuan Tuhan, sehingga mereka dapat terentaskan dari bencana ini Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah ada di akhir kebaktian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kak Vita mau ajak adik-adik untuk menaikkan pujian satu kali lagi. Betapa hebat. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaktian kita, kebaktian ibadah online sekolah minggu GKI Batu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan kakak-kakak dan juga untuk semua yang sudah
ikut dalam ibadah online kita pada hari ini Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan tadi dapat menjadi bekal berkat untuk kami semua Tuhan, supaya kami dapat lebih mengerti bagaimana cara kami untuk berdoa secara tulus dan ikhlas kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sudah selesai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang dari awal sampai akhir tadi mengikuti ibadah kita pada hari ini dengan sikap yang baik. Oke, sampai ketemu lagi ya pada ibadah sekolah minggu kita minggu besok.